kawan-kawan pencinta alam, kita berada pada situasi lingkungan yang sangat asri, sangat nyaman di suatu ekosistem hutan mangrove dengan beberapa bangunan di sini untuk mengarah kepada pola ekowisata. Kang Bahrun, Ya. selamat berjumpa kembali. Selamat datang, Prof. Insya Allah sudah lama kita ingin berjumpa. Betul sekali. Dan kita pada lingkungan yang luar biasa Ya, sekarang. kebetulan hari ini segar nih, Prof. Segar sekali, suatu percontohan yang segar ya. Ya. Pada situasi lingkungan yang sangat korodit di Jakarta, kita masih menjumpai suatu kondisi lingkungan yang sangat asri nyaman. Kang Bahrun, konsepnya apa ini ya? Jadi ini kan sebuah ekosistem, kalau tadi saya kutip, Oke. sedikit belajar juga nih, Prof. Iya, sama-sama. Memang intinya ini adalah wisata, bukan wisata, tapi ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove. Ya, kira-kira kita punya ini 99,82 hektar yang Luas ya, kita kelola. 90,2 hektar. Ya, sejak tahun 1997 sebetulnya. Oke, Tapi ya. memang perjalanan proses kita menuju kesempurnaan. Ya. kebetulan memang kita juga punya beberapa fasilitas di sini. Selain ekowisata, kita juga punya konservasi pastinya. Oke. Karena ini memang wilayah ini ditetapkan sebagai area konservasi, Prof. Iya, jadi statusnya adalah kawasan konservasi. Konservasi ya, yang dimanfaatkan sebagai sebuah wisata berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan, luar biasa itu ya. Kebetulan lingkungannya dalam tanda kutip ini khas ya, mangrove. Khas, ya khas. 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Itu kayak apa 30 tahun yang lalu? Kondisinya. Kalau ingat dulu itu, jadi ini semua masih berupa tambak. Tambak semua diusahakan masyarakat di sini. Ya, dipergunakan oleh masyarakat umum. Jadi yang sekarang kita tempati ini sebetulnya aslinya tambak. Dulunya tambak semua. Ya, Waktu itu kita berusaha, harusnya ini kan konservasi alam. Kenapa tambak kan itu? Iya, jadi kita ingin mengembalikan, merestorasi. Tapi memang perlu waktu 30 tahun, bukan waktu yang sebentar. Iya. Jadi artinya alhamdulillah ini ahli penyulap nih. Kang Bahrun ini sebagai pengelola kawasan di sini menyulap kondisi tambak menjadi situasi yang sangat asri semacam ini. Berapa tahun ini sampai seperti ini? 30 tahun. 30 tahun. Tahun 97 kita mulai. Tapi efektifnya baru kita bisa mulai setelah proses panjang. Tahun 2000-an baru mulai terlihat Prof hasilnya. Karena saat itu kita nggak punya referensi, Prof. Iya, benar. Mangrove harus seperti apa, taman wisata itu bagaimana. Saya senang sekali Prof bisa hadir sini, mungkin bisa kasih masukan bagaimana seharusnya. Ya, sama-sama kita juga ingin mendorong agar supaya sistem di sini ada mangrove, ada manusia yang berekowisata, itu menjadi sustain. Saya ingin juga melihat impact ya, Kang Bahrun ya. Bahwasanya ini kan Teluk Jakarta ini. Ini ada mangrove, ada aktivitas perkotaan, industri, urbanisasi macam-macam di sini. Kira-kira itu apa sih peranan dari yang diharapkan oleh para pengelola di sini terhadap situasi lingkungan total Jakarta? Ya, kalau di awal pendiri TWAK ini tidak banyak harapannya, Prof. Tidak banyak harapannya. Hanya kita kepingin mengembalikan fungsi jasa servis sebuah lingkungan hidup, kembali pohon, kemudian alhamdulillah malah seperti hutan sekarang, betul? Sekarang Pak? Hutan sekarang sudah fungsinya ya servis lingkungan ya, luar biasa. Alhamdulillah kata-kata hutan ini kalau kami berpikir, kalau dari sedikit belajar dari ilmunya Prof, ini adalah sebuah ekosistem, Prof. Sebuah ekosistem sudah. Mengembalikan ekosistem tujuan kita sebetulnya. Bahwa kemudian itu berimpact, mempunyai dampak baik kepada lingkungan sekitar atau yang lain, alhamdulillah. Ini para pencinta lingkungan, luar biasa ini ya. Orang muda, berapa umur ya Kang Bahrun ya? Saya baru 50-an, Prof. Baru 50-an tahun sudah menghasilkan suatu ciptaan yang luar biasa. Masih diberi kesempatan. Insya Allah. Jadi ini suatu model yang kita patut meniru. Meniru apa yang disampaikan oleh Kang Bahrun dan kawan-kawan, sehingga
walaupun berada di kota besar, kota megapolitan Jakarta, tetapi tetap ingin mengembangkan suatu posisi agar supaya manusia bisa berkelanjutan. Betul, Prof. Pembangunan bisa berkelanjutan. Manusia berdampingan ya. Manusia berdampingan dengan alam, itu namanya itu adalah living harmony with nature. Ini luar biasa nih kan gitu kan. Jadi ini saya sendiri merasa bangga. Terima kasih. Sejak awal sebagai pengawat lingkungan, sebagai dulu juga yang kota-kota kebijakan, lalu sekarang sudah terisi dengan kenyataan di mana sudah ada fungsi manfaat untuk mencari ekonomi yang sustain. Nah, sekarang bicara ekonomi nih Kang Bahrul nih. Kira-kira bagaimana ya, adakah situasi yang menyebabkan sustainability daripada semua bangunan di sini yang mendukung ke arah penyelamatan mangrove? Gimana pandangannya? Kalau kami sesungguhnya bersyukur ini kawan-kawan juga ya. Karena model ini, Prof. Alhamdulillah model ekowisata berbasis mangrove ini sekarang saat ini sudah banyak kita temui, Prof. Banyak ditemui di Aceh, Papua, di Bali, di Surabaya. Ya. Saya senang bahwa apa yang kita buat, walaupun kita nggak punya ilmunya, hanya coba-coba. Ilmu sambil jalan, itu ilmu semua itu. Tapi ini memberikan impact bahwa kepada lingkungan yang kemudian bergulir, ada nilai ekonomi yang bisa diterima masyarakat sekitar. Walaupun kalau di sini kita sudah nggak punya lingkungan masyarakat, maksud saya. Sudah nggak ada masyarakat sini, Prof. Di sini sudah betul-betul sebelah kita persis ini kota. Sebelah kota-kota. Bahkan skyscrapers ini semua. Hutan alam berdampingan dengan hutan beton. Betul. Hutan beton, hutan alam. Sistem Pantai Indah Kapuk ya kan ya. Jadi gini, tadi bahwasanya kita telah saya sih yang menciptakan Allah ya, Tuhan ya. Tapi kita mengarah kepada inilah kreativitas umatnya sebagai khalifah nih. Pilihan ya, Prof. Iyalah gitu kan ini kita menunjukkan sesuatu yang tadi fungsi pencemaran tinggi di kota Jakarta maka bisa menjerat emisi CO2 kan gitu kan. Lalu kemudian global warming, ada sea level rise, ada timbullah mungkin tsunami mengancam, mungkin juga masalah rob. Kelompoknya Kang Bahrul dengan teman-teman sudah mulai menanam, sudah mulai kenyataan ini kan, membaurkan antara manusia, bangunan dan alam. Kira-kira pandangannya gimana Kang Bahrul? Jadi menarik, Prof. Saya mendengar tadi Prof bicara tentang tsunami. Aceh itu tahun 2004 ya. Jadi pada saat itu apa yang kita sedang bangun ini polemik, Prof. Polemik ya. Tidak banyak yang melihat bahwa untuk apa sih ada nanam mangrove, kenapa sih ya? Kenapa nggak bisnis? Kenapa nggak bisnis? Tapi blessing in disguise. Tahun itu ya saya bukan mengamini, tapi bahwa kemudian ada tsunami. Masyarakat terbuka pikirannya. Akibatnya Mas, karena ada sesuatu yang menakutkan. Tsunami dengan tinggian gelombang 70 meter dengan kecepatan sekitar 300 km per jam saat itu ya. Dan terlihat, Prof, bahwa mangrove ini salah satu yang bisa bukan mengatasi tapi mengurangi dampak. Mengurangi kecepatan arus, mengurangi juga ketinggian kan gitu kan. Ada penghalang barrier namanya kan. Mulai populer tuh mangrove ya. Dan kita mendapatkan hikmahnya, Prof. Mendapatkan hikmah. Ada pengakuan bahwa ini dibutuhkan. Kemudian berubah pola pikir. Di mana mangrove sekarang menjadi satu sistem yang dibangun dalam sistem perkotaan, penyelamatan umat manusia, penyelamatan kampung sekarang kan gitu kan semuanya. Akhirnya bagaimana mangrove dibangun. Alhamdulillah, Kang Bahrul. Betul. Kita mengucapkan terima kasih nih kepada upaya daripada Kang Bahrul yang luar biasa. Tempat ini tadinya adalah tempat-tempat yang produksi ikan, empang. Mungkin juga tempat sampah kan gitu ya. Sekarang sudah menjadi hijau. Kalau wong Jawa hijau royo-royo. Alhamdulillah, Prof. Kira-kira 3-4 tahun yang lalu, burung elang sudah kelihatan datang kembali. Elang Jawa kah? Bukan. Jadi kalau kita perhatikan ini mungkin elang migrasi sih, Prof. Elang migrasi, Karena ada satu elang Australia, satu lagi saya lupa apa. Tapi kalau saya lihat kelihatannya ini adalah salah satu indikator ekosistem ya, Prof. Betul ya?
indikator ekosistem sehat. Tapi perlu waktu 20 tahun baru mereka kembali ke sini. sini. Itulah lama sekali upaya manusia. Tapi terus terang aja bahwa Kang Mahrun dan teman-teman bukan menciptakan satu ekosistem di mana manusia datang untuk berekowisata, tetapi juga bagaimana burung-burung pada datang, burung-burung migrasi itu ya. Yang sulit. Yang sulit dari Australia, dari Eropa, barangkali dari Jepang. Ini luar biasa. Ini kawan-kawan ada suara udara, pesawat udara, karena kita dekat dengan airport Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Jadi setiap 10 menit kalau traffic lagi besar ya ini burung besi yang lewat. Ya, burung besi lewat. Tetapi bahwasanya ekosistem mangrove bisa mereduce suara itu dengan masuk pada sistem vegetasi di sini. Kawan-kawan, kita sudah banyak diskusi dengan Kang Mahrun. Tentunya kita sebagai umat manusia merasa bersyukur ya. Saya sendiri merasa senang sekali berada pada lingkungan alam, dan saya kira ini juga kawan-kawan dari Jakarta, mungkin dari Bogor, dari Sukabumi, Cirebon, banyak juga mungkin yang datang ke sini ya. Lumayan banyak ya. Jadi ini sebagai pusat edukasi, dan kita akan sambung nanti diskusi selanjutnya dengan bagaimana ini fungsi-fungsi salah satu ekosistem mangrove di sini, Kang Mahrun ya. Minta izin, baiklah para pencinta lingkungan, kita mengakhiri diskusi mengenai bagaimana peran ekowisata dibangun dengan susah payah. Kita akan beralih kepada episode kedua, nanti akan lewat. Terima kasih atas segala penerimaan yang sangat humble dari Kang Mahrun. Salam konservasi.